Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-69. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan sejarah umat Islam, mulai dari zaman sesudah Rasulullah wafat, digantikan oleh sejumlah khalifah yang menjadi sahabat dekatnya yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, dan kemudian mengalami peralihan masa transisi yang sangat krusial menjadi dinasti. Dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menjadi dinasti Umayyah. Disinilah yang menjadi sumber perpecahan, sumber yang catatan-catatan sejarah yang memunculkan golongan-golongan yang awalnya berasal dari politik, kemudian menyebar ke berbagai bidang kehidupan umat Islam sampai sekarang. Karena itu kita akan melanjutkan kajian kita untuk melihat secara lebih detail dalam berbagai angle, memahami masa atau fase yang sangat krusial itu. Kita sudah membahas sebagiannya di episode yang lalu dan kita akan melanjutkan supaya mendapatkan kepahaman yang lebih holistik lagi. Salah satu poin yang sangat menarik adalah muncul dinasti, sistem dinasti berdasarkan pada Bani. Bani adalah kelompok keluarga, di mana ini bagian dari suku Quraisy. Jadi di dalam suku Quraisy itu ada kelompok-kelompok keluarga yang dominan, kemudian mereka memiliki identitas dengan menyebut kelompok itu, kelompok keluarga itu adalah sebagai Bani. Misalnya Nabi Muhammad itu adalah dari Bani Hashim. Kemudian ada lagi Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Adi, ada Bani Taim, dan seterusnya, yang menggambarkan itu adalah kelompok yang cukup dominan dan memiliki keturunan yang cukup banyak, dan kemudian memberikan identitas kepada kelompok keluarga itu pada salah satu tokoh di dalam keluarga itu. Biasanya pada generasi keempat, ya, kakek generasi keempat yang lalu. Nah sahabat sekalian, di waktu itu di kalangan Arab, di kaum Quraisy itu sudah biasa saling membanggakan nenek moyangnya berdasarkan kelompok-kelompok keluarga pada tokoh-tokoh mereka. Antar bani itu terjadi persaingan-persaingan. Nah yang menarik, pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW, beliau berusaha meredam itu. Merangkul semua golongan, merangkul semua bani, kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh itu. Tetapi ada yang kemudian mengambil posisi berseberangan, yang kemudian menyerang Nabi berhadap-hadapan. Mereka berada pada kelompoknya, misalnya adalah Abu Sufyan, salah satu tokoh yang menjadi panglima di kalangan Quraisy untuk menentang Nabi Muhammad atau syiarnya Nabi Muhammad SAW. Nah di zaman Nabi Muhammad secara berangsur-angsur bani-bani itu kemudian bisa dipersatukan. Maka para sahabat Nabi itu terdiri dari banyak bani, dari kelompok-kelompok para tokoh-tokoh yang kemudian bersatu, bisa dipersatukan sampai bahkan yang berlawanan sekalipun, termasuk Abu Sufyan misalnya yang ada dalam Bani Umayyah itu kemudian bergabung masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Nah sepeninggal Rasulullah ketika beliau wafat, maka para sahabat ini adalah terdiri dari sejumlah bani, dan pengganti beliau itu tidak harus dari baninya Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Kita melihat dalam catatan sejarah, pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah dari Bani Taim. Bani Taim ini adalah salah satu bani yang terkenal kaya raya. Abu Bakar sendiri terkenal sebagai saudagar atau pebisnis yang sukses. Beliau bukan dari baninya Nabi Muhammad, dari Bani Taim. Dan yang menarik terkait dengan bani ini, sepeninggal Abu Bakar, penggantinya adalah Umar bin Khattab, juga dari bani yang berbeda,
yaitu dari Bani Adi. Di mana Bani Adi ini adalah salah satu Bani yang cukup banyak keturunannya, menjadi Bani yang terbesar di zaman itu. Nah, penggantinya dari Umar bin Khattab dari Bani Adi adalah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Jadi berbeda lagi. Pada saat itu tidak ada masalah dikarenakan Rasulullah bisa mempersatukan pertentangan yang ada pada bani-bani itu. Persaingan-persaingan yang sebelumnya sangat keras bisa dipersatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan pengganti Utsman bin Affan dari Bani Umayyah adalah Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Jadi sahabat sekalian, kita melihat ini pola masyarakat pada waktu itu yang dibangun, dibentuk oleh Rasulullah adalah mempersatukan umat. Dan kemudian memilih pemimpinnya adalah dari orang-orang yang terbaik, yang memang layak dan kemudian bisa diterima oleh semua golongan. Ini menjadi poin penting, catatan penting bagi sejarah umat Islam. Karena setelah itu kemudian sistem kekhalifahan yang berdasar pada keumatan ini kemudian bergeser, berubah ketika diambil alih oleh Muawiyah yang kita sudah membahasnya di episode-episode yang lalu. Di mana Muawiyah ini mendapatkan momentum untuk tampil di panggung politik dan kemudian bisa merebut kekuasaan atau menguasai keadaan dikarenakan pada waktu itu di zamannya khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib memang terjadi perpecahan yang sangat parah sehingga terjadi perang saudara di zaman itu. Tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha untuk meredamnya meskipun kemudian beliau menjadi korban pembunuhan oleh umat Islam sendiri yang tidak sepaham secara politik dengan beliau. Kondisi itu kemudian memunculkan Muawiyah tampil ke panggung politik sehingga beliau kemudian bisa mengambil posisi ketika Ali bin Abi Thalib wafat digantikan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dibaiat oleh para sahabat. Kemudian merasa belum mampu untuk meredam perang saudara pada waktu itu, beliau menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Itulah satu momentum yang kemudian mengubah segalanya dari sistem keumatan menjadi sistem dinasti. Karena kemudian Muawiyah ini menjadikan regenerasi penguasa bukan lagi pada sistem keumatan, melainkan pada keturunannya. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang ingin saya runtutkan supaya sahabat sekalian bisa melihat benang merahnya proses peralihan dari sistem Khulafaur Rasyidin itu ke sistem dinasti Bani Umayyah. Dimulai ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian semuanya umat Islam berbaiat kepada putra dari Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dikarenakan pada waktu itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib merasa tidak mampu untuk mengatasi meredam perpecahan umat Islam, maka beliau menyerahkan kepada Muawiyah yang waktu itu beroposisi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib karena beliau menuntut kematian Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga dan kemudian dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib dikarenakan Ali bin Abi Thalib ingin meredam perpecahan itu. Tetapi disitulah kemudian terjadi oposisi dari kelompoknya Muawiyah. Nah, pada saat kekuasaan itu diserahkan kepada Hasan, maka Muawiyah tetap berseberangan. Dan karena dia adalah berada pada posisi yang sangat kuat, gubernur Suriah Raya, bermarkas di Damaskus dengan kekuatan militer yang besar, kemudian dia memiliki posisi tawar yang sangat besar. Akhirnya Hasan menyerahkan kekuasaan kekhalifahan pada waktu itu kepada Muawiyah, yang kemudian Muawiyah secara cepat bisa mengatasi keadaan dengan janji bahwa setelah pemerintahannya maka kekuasaan itu akan dikembalikan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Nah, di sini kemudian menarik. 9 tahun kemudian setelah penyerahan kekuasaan dari Hasan ke Muawiyah itu, Hasan kemudian meninggal dunia. Dalam catatan sejarah dianggap sebagai kontroversial dikarenakan meninggalnya adalah dalam kondisi sakit disebabkan oleh keracunan. Maka ada sejumlah versi yang mencurigai bahwa kematian dari Hasan itu adalah disengaja oleh kelompok Muawiyah. Karena setelah itu kemudian Muawiyah ini menggeser sistem kekhalifahan dari keumatan menjadi regenerasi kepada keturunannya, yaitu kepada putra mahkota satu-satunya Yazid bin Muawiyah yang ditetapkan beberapa tahun kemudian setelah kematian dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu. Padahal sebenarnya Yazid bin Muawiyah ini tidak memiliki track record politik yang cukup mengesankan, tetapi dikarbit oleh Muawiyah pada saat dia berkuasa penuh itu. Kemudian dipromosikan dan mencari dukungan dari gubernur-gubernur dari seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Sehingga pada saat Muawiyah wafat, itu langsung digantikan oleh Yazid bin Muawiyah yang memang sudah dipersiapkan dan dipromosikan pada saat Muawiyah masih hidup. Dalam pemerintahan Yazid ini yang sangat pendek, hanya 3 tahun, tercatat di dalam sejarah umat Islam sebagai fase sejarah dengan catatan yang kelam. Kenapa? Karena di zamannya Yazid ini terjadi kembali perang saudara. Salah satunya disebabkan Muawiyah mewariskan kekhalifahan kepada anaknya, bukan kepada umat. Dan kemudian Yazid menindas dengan tegas, bahkan menghajar, menumpas, membunuhi siapa saja yang beroposisi dengannya. Termasuk kemudian membunuh cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib dikarenakan menentang, tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan kemudian menyerang Madinah sebagai basis para sahabat Nabi pada waktu itu. Ditambah lagi menyerang Mekah dan menghancurkan Masjidil Haram dan Ka'bah dikarenakan perlawanan oposisi kepada kekuasaannya. Tetapi yang menarik kemudian saat terjadi penyerangan di Mekah itu, pada tahun ketiga kekuasaannya, Yazid kemudian meninggal secara mendadak. Sehingga kekuasaan Bani Umayyah pada waktu itu mengalami keguncangan. Karena di berbagai wilayah terjadi perpecahan, setidak-tidaknya dalam 2 kelompok besar. Satu kelompok adalah yang berada di belakang Bani Umayyah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Dan kelompok yang lainnya adalah yang tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah itu, yang kemudian pemimpinnya adalah berbasis di kota Mekah, yaitu Abdullah bin Zubair. Ketika Yazid mengalami kematian itu, ditariklah pasukan kembali ke Damaskus dan kemudian terjadi kegoncangan di Damaskus. Dikarenakan Yazid ini mati mendadak, tidak diduga bahwa dia akan mengalami kematian secepat itu dan belum menyiapkan putra mahkotanya dengan baik. Karena anak Yazid ini yaitu Muawiyah II, jadi dinamakan seperti bapaknya Yazid. Mungkin maksudnya adalah supaya menjadi orang hebat sehebat Muawiyah I yang berkuasa selama hampir 20 tahun itu. Muawiyah II bin Yazid ini usianya masih sangat muda, masih belasan tahun, di bawah 20 tahun. Ketika Yazid mengalami kematian mendadak, hanya berkuasa 3 tahun itu, maka kemudian keluarga Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus menjadikan Muawiyah II ini sebagai penggantinya. Karena memang Yazid pada saat masih hidup itu sudah menyebut bahwa penggantinya adalah putranya, yaitu Muawiyah II. Tetapi yang kemudian menarik, ternyata Muawiyah II yang masih sangat muda itu tidak memiliki kemampuan memimpin atau kemampuan politik. Dia tidak suka dalam kehidupan politik. Dan ketika dia diangkat sebagai khalifah, maka dia lebih banyak menyerahkan urusan politik pemerintahannya itu kepada penasehat utamanya,
yang waktu itu menjadi gubernur Damaskus, yaitu Ad-Doha bin Qais. Dia adalah gubernur sekaligus penasehat khalifah yang pada waktu itu memang masih sangat muda dan membutuhkan senior untuk mengendalikan pemerintahan yang sesungguhnya sudah berguncang dikarenakan terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair atau dikenal secara ringkas sebagai Ibnu Zubair. Perkembangan politiknya kemudian menjadi semakin menarik ketika banyak wilayah yang menentang kepemimpinan dari Muawiyah II itu. Dikarenakan umat Islam melihat ini sebagai perubahan sistem politik dari sistem keumatan menjadi kekeluargaan, menjadi Bani Umayyah. Banyak yang melepaskan diri dari kekuasaan Damaskus dan kemudian berpihak kepada kekuasaan Mekah yang dipimpin oleh Ibnu Zubair. Seluruh Jazirah Arabia disebut kawasan Hijaz berpihak kepada Ibnu Zubair. Mesir kemudian memutuskan berpihak kepada Ibnu Zubair. Sebagian dari wilayah Suriah juga kemudian memutuskan untuk berpihak kepada Ibnu Zubair. Demikian juga Irak dan Iran. Jadi kepemimpinan Damaskus semakin melemah. Bahkan penasehat politik dari Muawiyah II yaitu Ad-Doha bin Qais akhirnya berpihak kepada Ibnu Zubair. Jadi Anda bisa membayangkan pada saat itu Damaskus, Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah II kemudian mengalami keruntuhan kekuatan politiknya. Dan kemudian dalam beberapa bulan Muawiyah II mengalami kematian. Kematian yang sangat misterius di seputar perebutan kekuasaan di dalam keluarga itu. Hanya beberapa bulan antara tahun 683 sampai 684 dia kemudian mengalami kematian, ditinggallah oleh penasehat politiknya yang menyeberang kepada Ibnu Zubair. Kalangan keluarga Bani Umayyah kemudian mencoba mengajukan adik dari Muawiyah II itu yang bernama Khalid bin Yazid. Tetapi dikarenakan dia lebih muda lagi, ya, masih remaja, maka banyak yang tidak sepakat. Jadi para khalifah generasi keturunan Muawiyah ini kemudian tidak ada lagi yang bisa meneruskan. Dari Muawiyah diturunkan kepada Yazid, Yazid kemudian memiliki anak Muawiyah II dan adiknya yaitu Khalid, tetapi masih sangat muda. Sehingga tidak mampu untuk mengemban amanah sebagai seorang khalifah yang memimpin wilayah sedemikian luasnya itu. Ketika Muawiyah II meninggal, kemudian Khalid ini juga tidak disepakati, banyak yang tidak mau berbaiat kepadanya. Maka apa yang terjadi? Kekuasaan Bani Umayyah dari jalurnya keturunan Muawiyah sampai ke Khalid ini kemudian dibypass, dikudeta, diambil oleh kakeknya dari jalur keluarga yang berbeda meskipun masih dalam Bani Umayyah, yaitu oleh Marwan bin Al-Hakam. Siapakah Marwan bin Al-Hakam? Dia ini adalah sepupu dari Muawiyah. Jadi generasinya itu ada pada generasi Muawiyah pertama. Dia sepupu dari Muawiyah pertama, sepupu dari Utsman bin Affan. Pada saat dia mengambil alih kepemimpinan dari Khalid bin Yazid, itu usianya sudah 60 lebih, sekitar 62-an. Dia memang adalah generasi tua yang kemudian berusaha menyelamatkan kekuasaan Bani Umayyah yang hampir runtuh itu, dikarenakan secara regenerasinya tidak berjalan dengan baik. Marwan bin Al-Hakam mengambil alih dan melakukan trik politik dengan cara mengawini ibunya Khalid bin Yazid, yaitu janda dari Khalifah Yazid yang sudah meninggal, dan kemudian mewariskan kepada anak keturunannya yaitu Khalid yang terakhir. Tetapi Khalid tidak mampu dikarenakan masih remaja. Marwan menikahi jandanya Yazid itu. Untuk apa? Untuk mengambil posisi bahwa dia didukung oleh keturunan Bani Umayyah. Dengan cara itu kemudian dia mendeklarasikan dirinya untuk mengambil alih kepemimpinan yang semestinya pada Khalid, sekarang menjadi di tangan Marwan bin Al-Hakam.
Marwan ini adalah politikus senior yang karir politiknya terekam jejak sejarahnya sejak zamannya Utsman bin Affan. Di mana di zamannya Khalifah Utsman bin Affan itu dia dijadikan sebagai tangan kanannya, sebagai sekretarisnya. Dan ketika Utsman bin Affan wafat, maka dia menempelnya kepada Muawiyah. Nah, di zamannya Muawiyah memunculkan Bani Umayyah, Marwan ini juga lagi-lagi menjadi tangan kanannya dan memiliki karir politik yang cukup moncer. Di antaranya dia oleh Muawiyah dijadikan sebagai gubernur Madinah. Jadi secara politik memang dia memiliki track record yang cukup panjang, yang senior, dan ketika itu berpindah-pindah generasi sampai ke Khalid, maka dialah yang dianggap paling senior di keluarga Bani Umayyah itu. Dan kemudian mengambil alih jalur keturunan Bani Umayyah dari Abu Sofyan ke Muawiyah, ke Yazid, ke Muawiyah II, dan kemudian ke Khalid, menjadi berpindah tangan di jalur yang berbeda, yaitu jalurnya Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam. Maka secara silsilah kita bisa melihat jalur yang berbeda itu berikut ini. Ini adalah silsilah dari Bani Umayyah di bagian yang paling atas itu. Kemudian dia memiliki anak, di sebelah kiri adalah Harb, kemudian Abu Al-As dan Al-As. Harb itu punya anak Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak Muawiyah dan kemudian punya keturunan Yazid, Muawiyah II, dan Khalid. Jadi penguasa dinasti Umayyah di era yang pertama itu adalah dari jalurnya Abu Sufyan. Tetapi ketika sampai di Khalifah Khalid, maka habislah keturunan dari Abu Sufyan ini berpindah ke jalur sebelahnya, yaitu Marwan, di mana Marwan adalah putra dari Al-Hakam, putra dari Abu Al-As, dan putra dari Umayyah. Di sebelah kirinya kita melihat ada Affan turun menjadi Utsman, Utsman bin Affan. Jadi ini semuanya sesungguhnya adalah dari Bani Umayyah. Tetapi ketika kekuasaan Bani Umayyah ini diambil oleh Marwan, maka habislah, selesailah generasi dari keturunan Muawiyah itu. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita melihat hikmah pelajaran yang ada di dalam sejarah dinasti Umayyah, di mana Muawiyah berusaha membangun dinasti berdasarkan pada bani, pada keluarga, bukan sistem keumatan, tetapi kemudian generasi sesudahnya ternyata tidak cukup mendukung kualitasnya untuk melanggengkan kekuasaan itu. Putra dari Muawiyah, Yazid, hanya bertahan 3 tahun dan memunculkan perpecahan yang luar biasa pada umat Islam. Catatan kelam sejarah umat Islam adalah di zamannya Yazid ini. 3 tahun tapi menghancurkan umat pada waktu itu. Keturunan dari Yazid adalah Muawiyah II yang ternyata juga tidak cukup memiliki kekuatan, tidak cukup memiliki kemampuan untuk memimpin umat. Hanya bertahan dalam beberapa bulan. Kemudian diserahkan kepada adiknya dikarenakan Muawiyah II belum memiliki keturunan, masih muda, masih belasan tahun. Adiknya Khalid apalagi masih remaja. Sehingga kemudian diambillah kekuasaan ini, diambil alih oleh Marwan bin Al-Hakam yang kemudian menurunkan garis keturunan yang berbeda dibandingkan jalurnya Muawiyah. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah atas kajian catatan sejarah umat Islam ini yang kita ingin menjadikan semua ini sebagai hikmah, tidak mengulang kembali peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, melainkan kita maju menjadi lebih baik, menjadi umat yang teladan seperti yang diajarkan oleh kitab suci Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.